Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang, atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret berkurang 460.000 orang dari bulan September 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya daya beli petani, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Melalui program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako juga berkontribusi atas berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 1,82 juta orang yang menganggur dibandingkan Februari tahun 2020 lalu. BPS mencatat penduduk usia kerja terus bertambah di tahun 2021 ini. Per Februari mencapai 205,36 juta jiwa atau lebih tinggi dari Februari 2020 yang mencapai 202,6 juta jiwa. Kesimpulan dari dua kasus yang kelompok kami ambil, kasus pertama yaitu ada tingkat kemiskinan menurun karena beberapa adanya faktor. Yang pertama, berkurangnya jumlah pengangguran terbuka. Yang kedua, meningkatkan beli daya petani. Yang ketiga, meningkatkannya inflasi, kenaikan harga barang yang semakin tinggi. Di kesimpulan kasus kedua, pengangguran terus meningkat dikarenakan penduduk usia kerja pengangguran terus bertambah setiap bulannya. Selanjutnya, solusi untuk kasus 1 yaitu kasus tingkat kemiskinan menurun. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan individu. 2. Meningkatkan akses sanitasi layak dan air bersih untuk mempengaruhi kesehatan dan pendidikan. 3. Menciptakan pekerjaan di seluruh dunia untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 4. Meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan penghasilan individu dan mengurangi kemiskinan. 5. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Yang keenam, pengurangan biaya hidup seperti pengurangan harga bahan pokok. 7. Pengembangan kawasan wisata agar membantu meningkatkan pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja lokal. Yang ke-8, mengembangkan pertanian agar meningkatkan pendapatan petani dan menjamin keamanan pangan. Jadi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana pendidikan harus merupakan sesuatu yang sangat penting. Pendidikan ini yang berkualitas dapat menghasilkan SDM yang baik sehingga dapat mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja yang terampil. Ada yang kedua yaitu meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. 3. Mendorong tumbuhnya wirausaha. Wirausaha menjadi satu hal yang penting bagi sebuah negara. Kewirausahaan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat, sehingga mereka tidak selalu bergantung untuk mencari pekerjaan, malah menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Menciptakan balai latihan kerja atau mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan yang diharapkan mereka memiliki skill yang bagus.